warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, berjumpa lagi dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Senang sekali saya Rizky Amrina bertemu lagi di episode kali ini. Kita akan membahas mengenai indeks kualitas lahan. Dan sudah kita hadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Fandi Abdurrahman Afif, pengendali dampak lingkungan, ahli pertama Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK-RI. Selamat siang, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang kedua ada Ibu Nirwana Sari SSI, pengendali dampak lingkungan, ahli pertama Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan KLHK-RI. Selamat siang, apa kabarnya Ibu? Siang, alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik selalu, sehat selalu tentunya. Dan ini jauh-jauh ya dari Jakarta ya ke Kota Palembang yang juga kita hadirkan di Rabu Podcast membahas mengenai indeks kualitas lahan. Tapi berbicara mengenai nilai indeks kualitas lahan atau yang biasanya disebut dengan disingkat IKL ya. Bagaimana ini untuk penilaian di Provinsi Sumatera Selatan sendiri? Boleh ke Ibu Nirwana terlebih dahulu? Iya. Kalau secara tren dari 2015 sampai 2023 ini, trennya positif naik terus Mbak. Kemudian untuk kalau tahun 2023-nya dibandingkan yang 2022-nya, alhamdulillah juga terjadi peningkatan 1,58 poin untuk Provinsi Sumsel, dan itu juga sudah mencapai target untuk tahun 2003 ini. Baik, targetnya itu di angka berapa untuk targetnya sendiri? 42,71 kalau nggak salah. Baik, itu untuk angkanya sendiri ya. Tapi kalau itu di Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kalau untuk kabupaten kota yang ada juga di Provinsi Sumatera Selatan seperti apa di tahun 2023? Iya, jadi kalau di Provinsi Sumatera Selatan sendiri kan ada 17 kabupaten kota ya Mbak ya. Dan bisa dilihat untuk tahun 2023 ini ada 8 kabupaten kota yang mengalami kenaikan dibanding tahun 2022. Ada kabupatennya ada Muara Enim, kemudian ada Musirawas, Oku Selatan, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Musirawas Utara, dan Pali. Sedangkan untuk 9 kabupaten kota lainnya masih mengalami penurunan dibanding tahun 2022. Dan untuk yang kabupaten kota yang sudah mencapai targetnya untuk tahun 2023 ini ada Muara Enim. Baik, itu hanya Muara Enim saja atau ada kabupaten lainnya? Kalau yang baru mencapai target Muara Enim, Mbak. Muara Enim ya. Itu targetnya sama dengan angka yang di provinsi atau berbeda? Berbeda, jadi tiap kabupaten kota memiliki target angkanya masing-masing. Baik, ada target angkanya masing-masing untuk kabupaten kota yang ada di Sumsel. Kita ke Pak Fandi Abdurrahman ini Pak. Tentunya ada program mengenai indeks respon ya. Boleh dijelaskan itu untuk program indeks respon yang juga berkaitan dengan IKL ya tentunya. Ya, silakan. Ya, jadi kalau indeks respon itu adalah salah satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di mana program ini sifatnya melakukan pembinaan, pengawasan mengenai perencanaan kabupaten kota dalam melakukan perencanaan daerahnya, khususnya untuk ini adalah di perencanaan lingkungan hidupnya. Nah, untuk indeks respon ini, itu sebenarnya ada selain Indonesia Hijau, ada Kali Bersih, Langit Biru, baik, terus Gambut Lestari, dan Pantai Lestari. Nah, kalau dari direktorat kami, pengendalian kerusakan lahan itu sebagai pengampu program Indonesia Hijau dari indeks respon. Baik, itu programnya Indonesia Hijau ya. Untuk program Indonesia Hijau itu sendiri seperti apa? Jadi kalau program Indonesia Hijau itu, di situ ada 7 indikator. Nah, dari ketujuh indikator ini, di antaranya ada yang pertama itu peraturan dan kebijakan, di mana nanti kabupaten kota itu mengupload dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan target IKTL-nya dari setiap kabupaten kota. Baik, ada targetnya dan juga penilaiannya sendiri ya. Tapi kalau untuk penilaian Indonesia Hijau ini seperti apa? Kalau di Provinsi Sumatera Selatan sendiri juga seperti apa penilaiannya? Kalau penilaiannya dari kami itu sebagai evaluator, kami setelah kabupaten kota melakukan upload semua data dari ketujuh indikator ini, kami melakukan cek evaluasi. Baik. Kira-kira misalkan target sudah sesuai dengan apa yang direncanakan atau belum. Lalu dari penganggaran, sekiranya sudah sesuai belum yang direncanakan sama aslinya yang berjalan seperti itu. Baik, kalau untuk di Sumsel sendiri seperti apa? Indonesia Hijaunya sudah baikkah atau bagaimana nih? Kalau untuk di provinsi Sumsel sendiri,
Sebenarnya dari progres isian itu kebanyakan sudah mengisi. Cuma mengisinya hanya dalam keterangan saja. Baik. Dokumen-dokumennya masih banyak yang belum. Nah itu mungkin harus jadi perhatian dari Provinsi Sumatera Selatan untuk bagaimana caranya membina kabupaten kota agar kedepannya bisa melakukan upload data sesuai yang diminta. Baik, ya harus diperhatikan juga ya sesuai apa yang diminta. Kita kembali ke Ibu Nirwana Sari nih. Sebelumnya bahwa untuk di Provinsi Sumatera Selatan sendiri nilai IKTL dan juga IKL itu sudah mencapai target ya untuk di Sumsel ya. Itu untuk yang mempengaruhi naik dan turunnya nilai IKL itu apa saja sih? Boleh dijelaskan? Iya. Jadi kalau dalam rumus IKL itu ada beberapa data atau luasan yang perlu dimasukkan untuk mendapatkan nilai IKL-nya. Nah, di antaranya itu ada luas wilayah, kemudian luas tutupan hutan, luas belukar, luas RTH, dan luas RHL. Nah, luasan-luasan ini yang mempengaruhi tadinya naik turunnya dari nilai IKL itu sendiri, seperti itu. Baik, itu ada luas wilayah sama belukarnya itu penilaiannya seperti apa? Atau memang ada penilaian khusus dari KLHK-nya atau seperti apa biasanya? Jadi kalau dari kami itu kita mendapatkan data luas wilayah itu dari BIK 2023 untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Kemudian untuk luas tutupan hutan dan luas belukar itu kami dapatkan dari IPSDH. Nah itu kami dapatkan angka-angkanya, kemudian kami lakukan perhitungan sesuai rumus, nah dapatlah nanti nilai IKL. Baik, untuk mendapatkan nilai IKL itu ya. Tapi ini mungkin bisa dijadikan pertanyaan juga nih, kenapa sih pentingnya untuk di setiap provinsi itu mempertahankan nilai IKL dan IKTL ini nih? Kenapa? Ya, jadi sebenarnya kalau dari kami tahun ini sebenarnya ada Kemenkyu, diinisiasi oleh Kemenkyu bahwa IKLH, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup secara umum, dan kemudian IKTL atau IKL ini menjadi indikator atau acuan untuk Kemenkyu untuk memberikan dana bagi hasil kepada daerah gitu. Nah, nilai-nilai yang berprogres naik ini, maksudnya yang terus ada progres naik setiap tahunnya, mungkin itu akan jadi pertimbangan untuk diberikan tadi DBH itu, dana bagi hasil. Baik. Baik, berbicara mengenai indeks kualitas lahan ini tentunya pasti ada kabupaten kota ataupun provinsi yang nilai IKL-nya juga turun. Ini upaya yang dilakukan untuk kabupaten kota agar nilai IKL ini tetap bertahan dan juga naik seperti apa yang bisa dilakukan? Iya, jadi kalau yang sebelumnya saya sebutkan bahwa nilai IKL itu dipengaruhi oleh beberapa data ya, beberapa luasan, data luasan. Nah sebenarnya salah satu peran yang bisa dilakukan oleh daerah itu bisa melalui data luasan ruang terbuka hijau atau RTH yang ada di daerahnya. Nah itu mungkin daerah bisa melakukan inventarisasi terhadap mana-mana saja gitu ya RTH yang bisa mereka input ke dalam aplikasi kami, aplikasi IKLH, supaya itu bisa menambahkan atau meningkatkan nilai IKL-nya. Baik, berarti juga kabupaten kota berusaha ya untuk menaikkan nilai IKL-nya ya di masing-masing kabupaten kota. Baik, kita kembali ke Pak Pandi nih, tentunya dari Indonesia Hijau ini juga ada penilaian ya, untuk penilaiannya seperti apa? Ya, seperti yang dijelaskan tadi sebelumnya ya. Jadi dari ketujuh indikator ini, kabupaten kota itu diharuskan untuk mengupload dokumen ke setiap masing-masing indikator, di mana dokumennya selain untuk perencanaan kegiatan, peraturan yang berlaku, sampai dengan penganggaran itu kalau bisa diupload di ketujuh indikator itu. Baik. Lalu kami para evaluator melakukan cross check, kira-kira dokumen yang diupload itu sesuai tidak dengan indikatornya. Kalau misalkan sesuai, baru kami kasih nilai pembobotannya. Tapi kalau misalkan tidak ada nilainya, terpaksa harus kami reject datanya. Dan nilainya itu malah jadi 0. Baik, kesesuaian data yang dikirim itu seperti apa yang baiknya? Contohnya misalkan untuk target nilai KTL. Nah, biasanya di dokumen RPJMD atau Renstra daerah itu ada tertera
indeks kualitas tutupan lahan. Baik. Nah, biasanya di situ ada per tahun dari kabupaten kota proyeksi targetnya dari setiap tahunnya, dan itu kalau misalkan sudah sesuai dan ada seperti itu, baru bisa kita nilai seperti itu. Oh baik ya, dari RPJMD-nya juga ya bisa dijadikan proses penilaian. Ini pastinya juga ada kendala nih dari proses penilaian ataupun juga kendala yang dihadapi oleh kabupaten kota. Ini kendala yang dilakukan dari kendala yang sering terjadi di proses penilaian Indonesia Hijau ini seperti apa biasanya? Yang paling kelihatan kendalanya itu di bagian penganggaran ya. Soalnya situ penganggaran bukan hanya dari anggaran Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi keseluruhan SKPD yang ada di kabupaten kota tersebut. Nah, biasanya kesulitannya adalah menghimpun anggaran-anggaran tersebut yang akan dialokasikan untuk pengelolaan RTH semacam itu. Baik, kendala lainnya ada lagi selain penganggaran? Kendala lainnya mungkin itu di indikator publikasi dan inovasi. Di situ mungkin masih terjadi kebingungan tadi ya pas acara tadi. Tapi setelah dilakukan BIMTEK hari ini semuanya sudah clear, dan itu untuk dokumentasinya sih sebenarnya itu kalau bisa sekalian di-upload. Soalnya kalau misalkan tidak ada dokumentasinya, walaupun ada kegiatannya, kami dari pusat juga nggak bisa menilai ya. Baik. Untuk kegiatan tersebut. Baik, berarti salah satunya juga kendala yang dihadapi kabupaten kota kurangnya informasi mengenai informasi yang baik, yang benarnya bagaimana untuk penilaian ini. Jadinya dilakukan BIMTEK ya. Jadi BIMTEK yang dilakukan sebelumnya diharapkan juga dapat menghasilkan yang baik ya untuk penilaian hijaunya. Kita kembali ke Ibu Nirwana nih. Pastinya juga ada kendalanya dari indeks kualitas lahan ini. Kalau kendala dari penilaiannya seperti apa, sama kendala dari kabupaten kotanya seperti apa? Ya, jadi mungkin tadi kalau peran dari kabupaten kota itu kan bisa menginput data RTH-nya ya, ruang terbuka hijaunya. Nah mungkin salah satu kendalanya adalah Dinas Lingkungan Hidup yang mengampu untuk menginput datanya ke aplikasi IKLH mungkin tidak memiliki data RTH itu, atau mungkin data RTH itu ternyata ada di OPD lain seperti itu. Jadi mungkin harus ada upaya yang lebih yang dilakukan oleh kabupaten kota. Ya bisa jadi berkoordinasi dengan OPD terkait, atau mungkin salah satunya menginventarisasi sendiri gitu ya data RTH-nya di kabupaten kotanya seperti itu. Baik, kalau kendala dari penilaian-penilaiannya seperti apa, atau kendala yang biasanya dihadapi dari penilaian seperti apa? Kalau dari kami mungkin setelah mereka menginput datanya gitu ya, mereka memasukkan luasan yang ternyata ruang terbuka hijau itu hanya sedikit gitu tutupan vegetasinya. Padahal kalau dari kami menilai RTH yang memiliki tutupan vegetasi. Jadi kalau daerahnya kadang memasukkan semuanya gitu, misalnya sama gedung kantornya misalkan, atau lapangan sepak bola dengan lapangannya, padahal kan bisa jadi itu hanya sedikit doang yang sebenarnya ada tutupan vegetasinya. Baik, tentunya ini dari indeks kualitas lahan dan juga Indonesia Hijau, bagaimana nih pesan dan harapan ke depannya khususnya juga di Provinsi Sumsel? Boleh Pak Fandi terlebih dahulu. Kalau dari saya harapannya untuk daerah ya khususnya, itu mungkin makin semangat lah untuk mengumpulkan dokumen. Harus semangat ya. Semua dokumen, keperluan apapun untuk upload ke aplikasi IKLH itu ya. Soalnya mungkin agak berat juga masalah yang anggaran itu, koordinasinya itu mungkin terlihat tinggal koordinasi aja, tapi karena banyak SKPD yang terkait, itu mungkin bakal jadi PR untuk kabupaten kota sih. Baik, harapannya ini yang lebih fokusnya di penilaian Indonesia Hijau bagaimana? Saya berharap kalau dari Provinsi Sumatera Selatan berhasil mengisi semua dokumennya, sudah terkumpul, nanti tinggal diupload, nanti nilainya juga makin bagus seperti itu, dilengkapi. Baik. Nilainya makin bagus ya, makin dilengkapi. Untuk Ibu Nirwana sendiri bagaimana nih pesan dan harapannya yang tentunya juga berkaitan dengan IKL dan IKTL? Iya, sebelumnya mau berterima kasih dulu sama kabupaten kota yang sudah melakukan pengisian RTH, dan Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi yang kabupaten kotanya sudah melakukan pengisian RTH di aplikasi IKLH.
Kemudian untuk harapannya mungkin jangan berkecil hati untuk kabupaten kota yang mungkin masih jauh dari target atau mungkin turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi mungkin kita bisa sama-sama melihat gitu kira-kira dari data yang ada sekarang itu mana yang bisa kita jadikan potensi penambahan data untuk RTH-nya yang untuk meningkatkan nilai IKL mereka. Oke, harapannya juga tentunya di Provinsi Sumatera Selatan yang sudah mencapai target untuk nilai IKTL-nya juga bisa lebih lagi ya, lebih melebihi target ya kalau bisa ya tentunya. Baik, terima kasih untuk Bapak Fandi Abdurrahman Afif, Pengendali Dampak Lingkungan, Ahli Pertama Direktorat Pengendali Kerusakan Lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan juga Ibu Nirwanasari SSI, Pengendali Dampak Lingkungan, Ahli Pertama Direktorat Pengendalian Kerusakan Lahan KLHKRI, sudah hadir di Rabu Podcast, sudah bertemu juga dengan Sobat Lingkungan. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Saudara, demikianlah Rabu Podcast kali ini bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk Semua. Akhir kata, saya Rizkia Amrina pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.